Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali rasanya berjumpa kembali dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Saya percaya jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Untuk mengawali Saat Teduh hari ini, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami melimpah penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan biarlah kami siap untuk mendengarkan renungan hari ini. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan Saat Teduh hari ini saya memberikan judul Hidup Seperti Kristus, yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Tapi saya rindu kita membaca hanya ayat 6 saja. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya yang adalah pengikut Yesus yang sejati, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup sama seperti Kristus berarti juga menjadi penurut Tuhan. Nah, kata penurut dalam bahasa aslinya di sini adalah mimetai, yang artinya peniru. Orang percaya harus menjadi penurut Kristus, yang artinya mengikuti jejak tapak kaki Yesus yang presisi. Bapak Gembala kita sering mengingatkan dalam khotbah-khotbahnya untuk hidup seperti Kristus, menjadi pengikut Yesus yang sejati. Nah, saudaraku, adalah mutlak kita menjadi penurut Tuhan. Karena apa? Karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka sudah seharusnya kita mewarisi karakter ilahi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam Matius 5 ayat yang ke-48 di sana dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, Rasul Paulus pernah menegaskan bagi kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Petrus menghendaki supaya jemaat Korintus menjadi hidup kudus sama seperti Yesus. Nah, hidup sama seperti Kristus, hidup menjadi penurut Tuhan, yaitu kita harus hidup di dalam kasih. Nah, Yohanes juga menegaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, di sana ditegaskan bahwa karena itu juga kita harus hidup di dalam kasih. Mengasihi harus menjadi gaya hidup pengikut Yesus yang sejati. Kita mau berkorban bagi orang lain, kita mau mengasihi orang lain, bahkan mengasihi musuh kita, orang yang tidak seiman dengan kita. Itu adalah hukum kasih yang Tuhan ajarkan. Nah, orang percaya di sini harus memiliki kasih, dan bukan hanya sekedar kata-kata kiasan, tetapi hidup seperti Yesus, pengikut Yesus yang sejati harus benar-benar mempraktekkan dalam tindakannya untuk mengasihi sesama. Saudaraku, hidup sama seperti Kristus di sini kita mau diubahkan menjadi penurut Tuhan. Ada beberapa poin yang saya akan berikan. Yang pertama adalah tadi hidup dalam kasih, menjadi seperti Kristus. Nah, poin yang kedua, kita harus menjaga tubuh ini dari segala bentuk kecemaran. Paulus menasehati jemaat di Korintus supaya menjadi kudus di dalam seluruh hidupnya, sama seperti Tuhan yang adalah kudus.
Hidup dalam kekudusan bukan sekedar hanya alternatif hidup, tetapi merupakan suatu perintah Tuhan dalam firman Allah yang harus kita lakukan. Menjaga kekudusan adalah hal yang mutlak bagi orang percaya. Kita tidak boleh hidup tidak menjaga kekudusan. Nah, kita harus memisahkan diri kita dari cara hidup dunia dengan kejahatan-kejahatan, hawa nafsu dunia, dan memberikan hidup ini sepenuhnya hanya untuk kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Sebagaimana Kristus telah menjadikan dirinya sebagai persembahan yang harum bagi Bapa. Dia telah menyerahkan dirinya sebagai korban persembahan. Karena itu kita jangan pernah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di kayu salib. Firman Tuhan memperingatkan kita dengan keras bahwa segala bentuk kecemaran dan kenajisan tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Nah, poin yang ketiga, kita harus memancarkan terang Kristus agar kehidupan kita memancarkan terang di tengah dunia yang gelap ini. Kita harus melekat kepada sumber terang. Siapa sumber terang itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus mengatakan dirinya bahwa Tuhanlah adalah terang dunia. Dan siapa mau mengikut Tuhan, artinya hidup sama seperti Yesus, dia akan mempunyai terang hidup. Ketika kita memiliki terang hidup itu, jangan padamkan. Biarlah terang hidup kita dapat terpancar bagi orang sekeliling kita. Dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen yang percaya, kita harus hidup sama seperti Yesus. Yaitu yang pertama, kita harus hidup dalam kasih. Dan yang kedua, kita harus menjaga kekudusan hidup. Dan yang ketiga, kita harus pancarkan terang Kristus. Saya yakin dan percaya renungan 1-2 hari ini menjadi rema, tertanam dan bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, hidup sama seperti Kristus tidak mudah, tetapi kami minta Roh Kudus-Mu untuk selalu mengingatkan kami untuk tetap berjalan dalam perintah-Mu, berjalan dalam kebenaran firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat hidup dalam kasih, kami dapat memancarkan terang Kristus dan menjaga kekudusan tubuh ini sebagai bait Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami meteraikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.